Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Adelimah dengan NPM 20150063. Saya dari Vokasional Informatika di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep diri terhadap kenakalan remaja. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik saya dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Prima Simbolon, SSI, MPD. Pertama, kita harus mengetahui apa itu kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi antara masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja juga meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat, pelanggaran status, maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Nah, jenis kenakalan nih, menurut Sunarwiyati pada tahun 1985, kenakalan terbagi dalam 3 tingkatan, yaitu kenakalan biasa, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, serta kenakalan khusus, yaitu pada kenakalan biasa seperti berkelahi, keluyuran, bolos. Kemudian kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan itu seperti mengendarai motor tanpa SIM, mengambil barang orang tua atau orang lain tanpa izin, dan lain-lainnya. Kemudian kenakalan khusus ini ya seperti penyalahgunaan obat terlarang, seks bebas, dan pencurian. Penyebab kenakalan remaja ini terjadi karena beberapa faktor. Biasanya disebabkan oleh remaja itu sendiri, yaitu faktor internal maupun faktor dari luar, yaitu eksternal. Nah, faktor internal yang pertama itu adalah krisis identitas, yaitu perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja. Kemungkinan memungkinkan terjadinya 2 bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai integrasi kedua, yaitu tercapainya identitas perannya. Kemudian kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan 2 tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan sepengetahuannya. Nah, kemudian kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor dari luar, yang dimana keluarga dan perceraian orang tua serta tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antara anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Serta teman sebaya yang kurang baik yang terkadang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian konsep diri. Sebelum kita membahas hubungan konsep diri terhadap kenakalan remaja, kita harus mengetahui apa itu konsep diri. Jadi, konsep diri itu menurut Mead dalam Bors mendefinisikan konsep diri sebagai perasaan, pemandangan, dan penilaian individu mengenai dirinya yang didapat dari hasil interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Harlock tahun 1999, konsep diri adalah pandangan individu mengenai dirinya. Konsep diri diri dari 2 komponen, yaitu komponen diri sebenarnya yaitu real self yang merupakan gambaran mengenai diri, dan kemudian konsep diri ideal yaitu ideal self yang merupakan gambaran individu mengenai kepribadian yang diinginkan. Jadi kalau real self inilah ya konsep diri kita yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya ada pada diri kita. Kemudian ideal self ini adalah sebuah individu atau kepribadian yang kita inginkan, seperti kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, itu seperti itu ya teman-teman.
Kemudian menurut Brooks pada dalam Rahmat tahun 2000 menjelaskan konsep diri sebagai pandangan dan perasaan mengenai diri sendiri. Persepsi mengenai diri sendiri dapat bersifat psikis, sosial, dan fisik. Konsep diri ini dapat berkembang menjadi diri positif maupun jadi negatif. Jadi, menurut Brooks di dalam Rahmat tahun 2000, jadi konsep diri ini nanti bisa berkembang menjadi dua konsep diri, yaitu positif atau negatif tergantung cara kita menyikapinya. Berdasarkan yang di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep diri adalah pemandangan individu mengenai dirinya, meliputi gambaran mengenai diri dan kepribadian yang diinginkan, yang diperoleh dari pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Dua aspek konsep diri yaitu fisik dan psikologis. Aspek fisik tersebut berhubungan dengan keadaan tubuh dan penampilan luar, sedangkan aspek psikologis berhubungan dengan harga diri, percaya diri, dan kemampuan serta ketidakmampuan. Kemudian berikut adalah contoh konsep diri terhadap kenakalan remaja. Masa remaja memang masa di mana setiap orang jiwa muda ingin mengenal jati dirinya yang sesungguhnya. Di masa ini pula banyak sekali keinginan tahuan serta mudahnya pengaruh berbagai informasi masuk. Salah jika tidak pandai memilah, remaja akan terjerumus pada pergaulan nakal remaja, bahkan sampai pada tingkat yang parah. Tidak semua remaja bersikap liar. Ada kalanya remaja juga mampu menghasilkan karya yang inovatif dan juga keren. Nah, saat ini pembahasan yang akan dijelaskan yaitu mengenai hubungan konsep diri dengan kenakalan remaja berikut. Berikut contoh lengkap di bawah ya teman-temannya ini. Yang pertama yaitu konsep lingkungan yang kurang baik, yaitu dampak dari kenakalan remaja yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang buruk. Kebiasaan melihat atau bertindak dengan kekerasan dalam sekitar tempat tinggal, maka terciptalah sebuah karakter lingkungan yang tidak sehat. Contoh, jika suatu lingkungan didiami oleh perampok dan pengguna narkoba, maka remaja di sekitar yang tidak bisa membentengi diri dengan baik pasti akan terjerumus. Jadi masa depan remaja digantungkan pada lingkungan yang baik dan sehat, sehingga terciptanya remaja yang memiliki karakter kuat, berprinsip, dan bertanggung jawab. Dan berikutnya pergaulan yang menyimpang, konsep kepercayaan diri yang rendah, konsep pendidikan dan pola asuh keluarga, mental yang lemah, dan emosi yang labil. Sebenarnya masih banyak. Namun ini dia. Pentingnya menjaga sikap dan mengamati perilaku remaja untuk menghindari dari sikap nakal dan menyimpang. Demikian beberapa penjelasan mengenai hubungan konsep diri dengan kenakalan remaja. Semoga bermanfaat dan menjadikan faktor tersebut sebagai bahan renungan bagi orang tua dan keluarga. Tapi untuk kita juga ya teman-teman, semoga kita bisa membentengi diri kita agar tidak terjerumus dalam pergaulan atau kenakalan remaja. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.